Nah, begini, itu kan saya keluar penjara. Waktu saya di penjara itu saya nggak berpikiran sama sekali ijazahnya Pak Jokowi palsu. Saya bebas ya. Iya, bahkan ada yang berteori seperti itu saya tolak. Nggak mungkin lah, kamu jangan mengada-ada. Ini yang saya masalahkan cuma orang tuanya ini bukan itu, gitu loh. Tidak. Ya, satu hal yang membuat saya langsung yakin bahwa ijazahnya Jokowi Pak palsu, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu adalah pernyataan Bu Sri Adiningsih, Ketua One Team Press. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu video daripada Bang Bantri beberapa bulan yang lalu sebelum kemudian dia ditangkap ya dan ditersangkakan. Saat itu beliau diwawancarai oleh salah seorang pegiat media sosial juga, yakni Rahma Sarita ya, yang juga cukup keras ini, yang sering memberikan kritik terhadap rezim hari ini atau kebijakan Bapak Presiden Jokowi, di mana Rahma Sarita ini kemudian hendak menggali apa sih maksud daripada Bang Bantri ya, kemudian menulis buku Jokowi Undercover, yang sebagaimana kita tahu bahwa inilah yang kemudian menjadi viral hari ini karena Bang Bantri kemudian menuding Pak Jokowi itu memiliki ijazah palsu. Apa yang kemudian membuat Bang Bantri kemudian yakin bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah palsu, yang awalnya juga katanya dia juga tidak yakin. Katanya dia tidak yakin bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu, ya tidak mungkin lah, sama ya mungkin nalar publik ya tidak yakin dengan Pak Jokowi punya ijazah palsu. Tetapi lalu kemudian dia yakin katanya setelah ya beliau ya mengetahui tentang adanya pernyataan dari seorang yang bernama Sri Adiningsih yang mengaku katanya itu teman sekelas Pak Jokowi, ya begitu Bang Bantri. Nah, padahal katanya Sri Adiningsih ini kan dia tamat SMP tahun 77 ya. Artinya dia masuk UGM itu tahun 81 ya. Sementara Pak Jokowi menurutnya dia masuk UGM itu tahun 80. Ini kan berbeda. Nah, disinilah katanya dia kemudian menjadi semakin yakin. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana perbincangan ya antara Bang Bantri dan Rahma Sarita yang mencoba menggali dari Bang Bantri ini. Mari kita simak. Saya ingin tanya, ini kan saya sudah dengar tuh ceritanya Pak Bambang Trio, apa yang Pak Bambang alami sampai di penjara, macam-macam, keluarga berantakan, segala macam, kehilangan segalanya. Sebenarnya apa sih yang Pak Bambang cari ini? Motivasinya apa sih menulis Jokowi Undercover, kemudian sampai gugat gini? Motivasinya apa? Ya, itu apa yang dicari? sebenarnya sama dengan motivasinya Mbak Rahma kenapa bikin stasiun podcast. Ya, kita kan harus mencari nafkah sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ya, dapat nafkah apa Pak dari situ, malah di penjara Pak? Bukan, yang pesan buku saya itu 1 juta orang yang pertama itu. Ya toh. Sebenarnya apa sih yang tiba-tiba memberi ide Pak Bambang ini bahwa ini kayaknya palsu? Nah, begini, itu kan saya keluar penjara. Waktu saya di penjara itu saya nggak berpikiran sama sekali ijazahnya Pak Jokowi palsu. Saya bebas ya. Iya, bahkan ada yang berteori seperti itu saya tolak. Nggak mungkin lah, kamu jangan mengada-ada. Ini yang saya masalahkan cuma orang tuanya ini bukan itu, gitu loh. Tidak menyangkut ijazah segala macam. Nah, ketika saya keluar penjara, itu sudah ada isu itu. Apa yang memberi hadiah motor, apa segala macam itu loh. Nah, kemudian saya tertarik melihat-lihat lah, browsing saja. Satu hal yang membuat saya langsung yakin bahwa ijazahnya Jokowi Pak palsu, ijazahnya Pak Jokowi itu palsu adalah pernyataan Bu Sri Adiningsih, Ketua One Team Press. Ya, dia menyatakan saya itu seangkatan dengan Pak Jokowi, tertulis ada dokumennya, ada di buku saya di SMP. Lulus SMP tahun 77. Berarti saya lulus SMA 81, masuk UGM 81. Lah kok Pak Jokowi masuk UGM-nya 80. Nah, ini nggak cocok kan? Gara-gara itu langsung Gara-gara itu saya langsung yakin, langsung kemana-mana. Ya, sangat jelas ya bagaimana Bang Bantri Mulyono kemudian mengulas ya dari mana awalnya kemudian dia yakin bahwa Pak Jokowi itu punya ijazah palsu ya. Berawal dari ketika dia keluar dari penjara ya,
Lalu kemudian katanya dia disuguhi sebuah informasi yang awalnya dia juga tidak yakin, dia tidak percaya bahwa bakal Pak Jokowi itu punya ijazah palsu. Karena katanya awalnya dia itu hanya menulis buku lebih pada yang mempersoalkan orang tuanya Pak Jokowi, ya yang bukan itu ya menurutnya. Buku Jokowi Undercover pertama itu, Undercover 1 itu kan berbicara tentang orang tua Pak Jokowi, ya. Nah, setelah katanya mendapat informasi itu, dia semakin yakin karena ada orang, yakni Sri Adiningsih ini, yang masuk dalam jajaran One Team Press, itu mengaku sebagai teman sekelas Pak Jokowi, menurutnya di SMP. Tetapi, ya ternyata katanya dia ini tamat tahun 77. Sementara dia masuk UGM itu tahun ya 81. Sementara menurutnya Pak Jokowi masuk UGM itu tahun 80. Nah, artinya di sini berbeda. Dia lalu kemudian menjadi yakin ya bahwa ada hal yang memang tidak connect di sini ya. Dia pun melakukan riset. Ya, disitulah mulai katanya dia melakukan penelitian sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bang Bantri bahwa dia menulis buku itu penelitian. Egy Sujana juga berkor-kor bahwa itu hasil penelitian berbulan-bulan, mendatangi orang, mengumpulkan data, bukti-bukti diolah lalu kemudian ditulis yang menjadi satu buku ya. Dan itu Bang Bantri melakukan itu semua ya. Dan ternyata bahwa awal mula keyakinan Bang Bantri terkait dengan dukungan ijazah palsu Pak Jokowi itu hanya karena mendengar seorang ya Sri Adiningsih ini yang menurutnya itu teman sekelas Pak Jokowi, hanya beda ya tahu masuknya di UGM. Nah, disitulah dia membangun keyakinannya. Ya ini kan saya kira sangat fatal. Kenapa keyakinan dibangun hanya karena informasi-informasi yang itu belum divalidasi dengan baik ya. Tidak ada konfirmasi sebelumnya atau tidak melihat bahwa betul-betul ijazah ada fotokopi ijazah yang berbeda dan sebagainya. Nah, saya coba cek-cek ya di informasi di Google, ternyata bahwa ini informasi tahun 2014 ya, artinya belum ada polemik ini ya, belum ada tanda-tanda. Ya memang Sri Adiningsih ini mengaku sebagai teman sekolah Pak Jokowi, tetapi dia tidak menyebut sebagai teman sekelas Pak Jokowi. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Bantri itu memang keliru, karena Sri Adiningsih ini hanya menyampaikan bahwa dia adalah teman ya sekolah Pak Jokowi. Dia kenal orangnya yang tekun, orangnya yang sopan, yang santun ya, tetapi dia bukan teman sekelas. Nah, disinilah Bang Bantri memang keliru ya dalam mengolah informasi itu ya. Dia pun menulis buku ya hanya berdasar dari informasi yang dia tidak validasi dengan baik. Dia pun melakukan penelitian, jadilah buku itu, dan buku itulah yang kemudian hari ini menjadi berpolemik ketika dia menulis, memberi judul buku hasil penelitiannya itu Lelaki Berijazah Palsu. Tak tanggung-tanggung Bang Bantri berkali-kali membuat pernyataan bahwa jika Pak Jokowi tidak berijazah palsu, dia memiliki ijazah hasil nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Disinilah blunder-blunder besarnya Bang Bantri. Di satu sisi dia bangun keyakinannya bahwa itu setelah informasi dari namanya Ibu Sri Adiningsih. Di sisi lain dia mengatakan bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu karena hasil nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi. Jika tidak, tembak kepala saya. Begitu Joko Wahyudi dihadirkan di persidangan sebagai saksi ya, dengan tegas, dengan lantang Joko Wahyudi memperlihatkan ijazah aslinya yang disebut-sebut oleh Bang Bantri ya. Dia tidak pernah merasa kehilangan ijazah, dia tidak pernah merasa kecolongan. Disinilah ya apa kelakuan-kelakuan Bang Bantri ini kemudian muncul ke permukaan. Tidak bisa mengelak lagi karena orang yang dia sebut sebagai ijazahnya dicuri oleh Pak Jokowi ternyata ada memberi kesaksian di pengadilan dan membawa ijazah aslinya. Tentu kita semakin tahulah ya, dan berharap bahwa ya persidangan demi persidangan yang kemarin sudah memasuki persidangan ke-11, kita akan menunggu bagaimana sidang putusan. Tetapi ini adalah sebuah fakta-fakta yang mengitari perjalanan persidangan Suginur dan Bang Bantri. Kita berharap bahwa hakim ini betul-betul memutus perkara ini secara adil dan menghukum siapapun orang yang bersalah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.